Halo Sobat Asyik, apa kabar? Salam sehat selalu. Selamat datang di Komik Komunikasi Asyik yang akan membahas tentang dunia atau membahas tentang seputar komunikasi. Kali ini saya Gary bersama dengan Mbak Rosa. Hai Sobat Asik. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber sebagaimana yang kita tahu dalam konteks komunikasi persuasif adalah komunikator atau yang biasa dikenal dengan persuadi. Betul ya Mbak? Persuader. Persuader. Oke, persuader. Nah, kredibilitas ini berkaitan dengan seperangkat persepsi persuadi tentang diri persuadernya. Nah, kredibilitas ini merujuk pada sifat yang melekat pada sumber dan pesan persuasif. Nah, kita akan membahas lebih jauh tentang komunikasi tersebut, Mbak. Tentang komponen yang ada di sini tersebut, Mbak. Sebenarnya terdiri dari apa saja sih, Mbak? Mhm. Oke, ya, bahasan kali ini adalah tentang kredibilitas sumber dan nanti akan banyak dibahas juga. Tapi mungkin yang pertama tadi karena sudah ditanyakan oleh Mas Gary, tentu kredibilitas ya merujuk pada kredibilitas itu sendiri, yang berarti lebih banyak mengeksplor tentang bagaimana karakteristik dari sumber itu supaya dia bisa dipercaya oleh audiens atau persuadi gitu. Kemudian yang kedua tentu ada unsur attractiveness. Jadi attractiveness ini merupakan komponen yang membuat persuadi akhirnya menghargai persuader atau menghargai sumber. Dan itu biasanya akan muncul dari ketertarikan atau kualitas yang dimiliki oleh si persuadernya. Dan yang ketiga, tentu ada yang dinamakan sebagai unsur power ya. Power itu merujuk pada kemampuan persuader untuk mempengaruhi atau memanfaatkan situasi dalam rangka mencapai tujuan dari persuasifnya. Dan tentu di dalamnya nanti akan melibatkan sejauh mana persuader itu bisa melakukan sesuatu untuk persuadinya. Begitu. Nah, dari tiga tadi ya, Mbak ya. Tiga ya, ada kredibilitas, ada attractiveness, dan power. Nah, gimana sih Mbak cara kita nih melihat atau apa sih ciri khusus atau karakter khusus yang ada di komponen attractiveness dan power ini? Barangkali bisa dijelaskan dalam konteks komunikasi persuasifnya, Mbak. Oke. Dari masing-masing kredibilitas itu tentu masih ada turunan-turunannya lagi ya. Mungkin kalau boleh saya jelaskan secara spesifik ketika bicara kredibilitas, itu ada yang namanya unsur expert ya. Jadi expertise dan juga trust ya. Jadi expert itu mengacu pada hal-hal yang misalnya seorang persuader itu punya keahlian tertentu sehingga kemudian dia dapat dipercaya oleh persuadi. Misalnya dia punya keahlian di bidang kesehatan atau kalau di dunia kita gitu ya, itu berhubungan dengan akademisi gitu ya, ahli-ahli gitu. Nah, itu berarti dia punya keahlian khusus atau kalau dokter tuh punya spesialis khusus gitu ya sehingga orang trust dia mau ibaratnya berobat kemana gitu. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan trust itu nanti akan berhubungan dengan sejauh mana seseorang tuh bisa dipercaya apakah dia jujur atau tidak gitu ya atau dia manipulatif atau tidak seperti itu. Lalu kalau attractiveness sebenarnya ada unsur yang berkaitan dengan emosional atau aspek-aspek yang sifatnya afektif. Misalnya ada beberapa variabel sih sebenarnya dari attractiveness ini. Yang pertama dia bicara soal familiarity. Jadi seberapa jauh sumber itu dikenal oleh publik. Misalnya dia public figure atau Mas Gary yang terkenal di mana-mana gitu ya. Itu bagian dari familiar gitu ya. Kemudian berkaitan dengan social reward. Social reward itu ada satu penghargaan yang ibaratnya dia diakui secara sosial gitu ya. Seorang sumber atau persuader ini bisa diterima kemudian oleh banyak orang dan menunjukkan ada rasa penghargaan atau segan gitu ya terhadap persuadernya. Lalu ada juga yang disebut sebagai like ya, rasa suka. Hampir mirip sih sebenarnya, tapi kok liking itu sifatnya lebih personal gitu ya, hal-hal yang subjektif, bersifat simpati kepada audiens, sampai akhirnya ketika kita ada kesamaan, similarity misalnya punya kesamaan hobi, demografi, itu masuk bagian dari
si komponen atraktif tadi. Nah, sementara untuk yang power itu ada dua sampai tiga yang menunjukkan power itu sendiri. Jadi ada yang diistilahkan sebagai reward power. Reward power itu biasanya bisa berwujud aset tertentu, materi atau uang, dan bisa juga berupa simbol status ya. Misalnya seorang persuader itu mau memberikan promosi jabatan pada anak buahnya. Nah, artinya dalam konteks ini dia memberikan satu reward. Si pimpinannya punya kekuasaan gitu ya, dalam tanda petik punya kewenangan untuk memberikan promosi jabatan pada anak buahnya. Tapi di sisi lain perlu dilihat juga bahwa power itu ada yang sifatnya koersif. Nah, koersif itu apa? Koersif itu lebih pada apa ya, cenderung memberikan punishment atau konsekuensi-konsekuensi tertentu yang sebenarnya ini agak intimidatif ya, karena ketika orang misalnya dia terlambat masuk kemudian gajinya dipotong dan segala macam, itu artinya seseorang punya kuasa yang sifatnya lebih koersif gitu karena ada unsur punishment ya. Lalu yang terakhir bicara soal legitimate power. Jadi dia punya legitimasi yang secara institusi maupun secara hukum ya, bisa dikatakan seperti itu. Misalnya seperti otoritas negara, menteri, presiden gitu, dia punya legitimate power kemudian untuk menentukan yang namanya kebijakan publik, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi Sobat Asik tadi seperti yang baru saya katakan bahwa di kredibilitas ini ada beberapa turunannya. Salah duanya adalah attractiveness dan juga power. Nah, attractiveness itu tadi sudah dibahas. Apa saja yang ada di dalamnya, power juga ada beberapa, ada 2 sampai 3 lebih dimensi yang dibahas di dalamnya. Nah, Sobat Asik jangan lupa ambil pulpennya, ambil kertasnya, dicatat. Karena ini poin-poin penting semua ya, Mbak ya. Iya. Ini nggak berat, tapi ini penting. Nah, tapi harus tetap dicatat. Nah, Mbak, dari penjelasan tadi, Mbak, ternyata seorang persuader ini perlu memberikan keterangan sebaik mungkin ya, supaya gagasannya, argumennya itu dipercaya oleh orang lain ya. Benar-benar. Orang ini bisa melihat, persuade ini bisa melihat bahwa, oh orang ini berkredibilitas, mempunyai kapabilitas untuk supaya dia juga sebagai persuade, oh percaya apa yang dikatakan oleh persuadernya. Benar-benar. Nah nih Mbak, saya mau mencoba memberi satu contoh deh Mbak ya. Contoh pertanyaan nih Mbak. Misalnya di bidang pemasaran nih Mbak hari ini nih misalkan. Pendekatan apa yang bisa dilakukan dalam konteks komunikasi persuasif ini Mbak? Ya, dalam konteks pemasaran sebenarnya bisa ada banyak konteks, dan di pemasaran sendiri itu banyak pendekatan yang bisa digunakan untuk mengupas fenomena-fenomena itu. Tetapi ada satu yang biasanya sering dipakai ya, salah satunya adalah yang dikemukakan oleh, semoga saya nggak salah, saya lihat dulu ya teman-teman, Darwin Cartwright ya. Beliau mengemukakan satu proses atau satu konsep yang namanya AIDA, AIDDA. Ya, jadi dia bicara soal apa? Yang pertama tentu ada aspek attention ya. Pertama itu bicara soal attention yang merujuk pada bagaimana menarik perhatian audiens. Kalau hari ini misalnya teman-teman banyak memakai media sosial, ya buatlah hal-hal yang misalnya secara audio atau secara visual itu eye catching ya, kalau kata orang hari ini ya, lebih ke situ supaya si audiens ini aware. Misalnya ketika promo produk skincare, atau hari ini skincare kan nggak hanya untuk cewek ya, Betul, Mas, betul. jadi ada untuk cowok juga. Jadi dari situ kemudian bisa ditampilkan visual-visual yang membuat audiens aware atau notice pada produk itu. Lalu yang berikutnya soal interest. Interest ini bagaimana kemudian membangkitkan minat. Setelah misalnya orang notice, nah orang kemudian muncul nih yang dinamakan minat untuk apa ya, mencari informasi lebih lanjut misalnya tentang skincare itu. Jadi kalau misalnya dia ada rasa penasaran, kemudian ini lucu ya ternyata kemasannya, misalnya kayak gitu, itu punya minat atau punya interest untuk mencari lebih jauh. Lalu setelah muncul minat, setelah dia teredukasi dengan informasi yang ada, timbullah yang dinamakan dengan desire ya. Desire ini membangkitkan lebih pada apa ya, lebih di up lagi gitu. Kalau tadi sudah interest, kemudian ada keinginan untuk membeli. Nah, ini biasanya akan dilengkapi kemudian dengan mengikuti seminar-seminar tentang kesehatan kulit misalnya kayak gitu ya. Karena kita tertarik, akhirnya ada desire untuk mencari lebih jauh, untuk terlibat lebih jauh gitu, sampai akhirnya orang, nah ini
dua proses yang penting juga di dalam konteks pemasaran. Ada istilahnya decision. Jadi orang akhirnya trust, dia punya kepercayaan untuk oh oke, nanti aku akan membeli karena mereka sudah memberikan informasi dan memberikan edukasi dan ternyata oke juga skincare ini misalnya seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah action itu sendiri ya. Jadi tindakan untuk membeli. Dan dalam hal ini tentu disertai dengan misalnya produsen memberikan apa ya, iming-iming ya, diskon, bundling apa dan segala macam dan segala varian yang kemudian membuat konsumen itu akhirnya tertarik gitu kurang lebih prosesnya. Tadi Mbak Rosa memberikan contoh yang sangat-sangat dekat gitu ya. Aku pun sebagai cowok yang dikelilingi oleh banyak wanita, maksudnya banyak teman-teman wanita. Iya, yang Banyak menggunakan teman- produk skincare Betul juga sekali, gitu Mbak. ya. Betul sekali, Mbak. Bahkan saya pun pakai produk skincare hari ini ya. Oh, ya. Saya pakai dari Sebenarnya nggak ada produknya. Nah, tadi Mbak, dari tahapan-tahapan tadi menunjukkan bagaimana sumber atau kredibilitas sumber atau yang kita sebut dengan persuader ini punya komponen kredibilitas yang yaitu tadi yang harus dipercaya ya argumen-argumennya. Nah, kalau dilihat dari sisi kredibilitas sumbernya Mbak, ada nggak sih sikap-sikap tertentu yang sebenarnya seorang persuader ini harus punya gitu? Ibaratnya dia harus persuader ya harus punya ini gitu Mbak. Terus ada nggak sih hal-hal yang diperhatikan gitu dari seorang persuadernya? Oke, ya. Kalau tadi kita sudah bicara pendekatan dari sisi pemasaran ya. Nah, tentu ini karena sedang bicara dalam konteks persuadernya atau kita sedang fokus pada komunikatornya nih, maka ada hal lain sebenarnya selain kredibilitas, atraktif dan juga power tadi ya. Hal-hal yang menurut saya juga menjadi bagian yang prinsip yang memang harus dipegang oleh persuader. Salah satunya adalah reseptif. Sebenarnya ada banyak ya, tapi coba saya sederhanakan gitu. Persuader itu memiliki kemauan untuk menerima gagasan orang lain. Jadi kata kuncinya reception, menerima gagasan orang lain. Kemudian ada selektif. Nah, yang namanya selektif kan pasti memilah dan memilih ya. Artinya di situ persuader perlu menyaring informasi yang didapatkan. Jadi ketika dia mendapatkan informasi dan mau menyampaikan pada persuadi, dia perlu menyeleksi nih pesan mana yang cocok saya sampaikan ke target audiens saya. Lalu yang berikutnya, bagaimana kemudian persuader itu mencerna dan memahami berbagai gagasan yang ditemui. Nah, istilah asingnya itu disebut sebagai digestif. Nah, digestif itu artinya dia mencerna setelah memahami gagasan, baru kemudian dia bisa menyampaikan pada audiens atau persuadinya. Kalau dia sendiri nggak paham, nanti trust-nya jadi nggak muncul ya, seperti itu. Lalu ada proses asimilatif. Yang namanya asimilasi tentu dia meramu dari berbagai ide, berbagai sumber untuk melengkapi argumentasi dia. Maka ada yang disebut proses asimilatif itu. Baru kemudian setelah diseleksi, setelah dikumpulkan tadi, setelah dia paham, sekarang namanya kemudian ditransmisikan. Ya, ditransmisi itu disebut sebagai transmitif atau ditransferkan dengan apa? Nah, ini yang juga perlu diperhatikan dengan bahasa-bahasa yang tentu saja tidak menyinggung ya. Ada hal-hal etis yang perlu dipahami juga ada argumentasi yang logis juga yang perlu disampaikan supaya karena bahasa mempengaruhi juga cara menyampaikan pesan persuasif tadi ya. Ketika dia mudah dipahami, maka ya kemungkinan besar audiens akan menerima juga ide kita atau bahkan sampai mengubah perilakunya. Nah, berkaitan dengan perubahan perilaku tadi, dari sisi persuadi itu ada tiga hal yang dalam konteks komunikasi persuasif itu disasar biasanya ya. Jadi yang pertama terdiri dari perubahan sikap atau perubahan secara kognitif. Perubahan secara kognitif ini artinya dia melihat apa yang dipikirkan atau dipersepsikan oleh objek. Jadi perubahan atau membujuknya tadi, mempengaruhinya tadi bisa pada tataran kognitif atau sudut pandang pemikiran. Lalu yang kedua pada tataran afektif. Jadi mengulik gitu ya perasaan atau rasa emosional pada objek tertentu. Misalnya kalau kita lihat hari ini orang mencari donasi melalui media online, bagaimana kemudian orang bisa percaya? Maka
muncullah itu aspek afektif, misalnya wah kasihan ya dia kena bencana Oh gitu-gitu iya. ya. Jadi hal afeksi itu yang kemudian disasar. Dan terakhir adalah perubahan perilaku itu sendiri yang disebut sebagai konatif. Jadi bagaimana bereaksi atau bertindak dengan cara tertentu pada objek. Misalnya kembali pada contoh skincare tadi, dia memutuskan untuk membeli skincare karena beberapa hal tadi. Atau kalau dalam konteks politik misalnya, orang memutuskan untuk bergabung di parpol tertentu, nah itu karena beberapa hal yang kemudian dikemas oleh si persuader tadi dengan unsur-unsurnya. Gitu kurang lebih. Jadi bisa dari sisi persuader, jadi dari persuadi juga. Gitu. Wah, panjang sekali ya tadi pembahasan kita ya Sobat Asik ya. Agak mumet dikit, mumet banyak, mumet aja atau nggak mumet? Harapannya sih nggak mumet ya. Karena ini pembawaannya kita santai banget hari ini ya Mbak Rosa ya. Kita tadi membahas tentang kredibilitas persuader. Tadi kita membahas tentang kredibilitas tuh ada turunannya lagi, ada attractiveness, ada power, ada pendekatan AIDA dari siapa itu nanti saya salah sebut nanti ya Mbak ya. Nah, terus tadi juga Mbak Rosa menjelaskan tentang sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang persuader dan bahkan juga ada sikap-sikap yang dimiliki oleh seorang persuadi ya. Betul sekali. Nah, teman-teman sudah mencatat, nanti dipahami sendiri, dibaca lagi, nanti ditonton lagi videonya. Seperti itu ya. Dan kita juga harus tahu tadi Mbak Rosa sudah memberikan contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu contohnya skincare tadi dari segi pemasaran, dari sudut pandang komunikasi persuasif. Nah, harapannya nih teman-teman juga lebih paham dan juga bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Sobat Asik, sampai sini dulu obrolan kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gary di sini bersama dengan Mbak Rosa. Ya. Sampai jumpa di Komunikasi Komunikasi Asik. asik. Bye.